Harga keran air plastik memang lebih murah, tapi apakah kualitasnya bagus? Kita akan uji coba langsung dengan memasangnya di area indoor dan juga area outdoor yang full sun. Pastikan nonton sampai habis ya, karena akan ada tips penting bagaimana cara memasang keran air plastik agar kuat, tidak bocor, dan tidak miring. Halo sahabat, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di video kali ini kita akan unboxing sekaligus review langsung keran air plastik atau keran air PVC. Kita unboxing dulu ya. Ini adalah keran PVC setengah inch. Ukuran ini merupakan ukuran yang paling umum digunakan pada instalasi air rumah tangga. Mulai dari keran air untuk cuci piring, keran air kamar mandi, keran taman, keran mesin cuci, hingga keran untuk wastafel dan tempat cuci tangan. Ini penampakannya. Meskipun sering disebut keran air plastik, sebenarnya material utamanya adalah PVC yang cukup kuat dan keras. Saat dipegang langsung, terasa kokoh. Bobotnya juga lumayan berisi, dan finishingnya cukup rapi serta halus. Kesan pertama saya, ini adalah keran air plastik yang cukup bagus. Meskipun harganya murah, tapi materialnya tidak seperti produk murahan. Tapi tunggu dulu, kita akan buktikan sampai keran air ini terpasang nanti. Yang tidak kalah menarik adalah harga keran air plastik ini. Saat saya membeli, harganya masih di bawah 20 ribuan. Dengan harga segitu, saya kira masih worth it banget lah. Merek keran air ini adalah Unnu. Saya membelinya di toko perlengkapan rumah tangga yang cukup terkenal, dan juga memiliki toko online resmi di marketplace. Karena itu, saya cukup yakin dengan kualitas produk yang dijual. Pasti tidak sembarang merek bisa masuk. Harus melewati tahap seleksi dan QC, karena ini menyangkut nama baik toko. Sekarang, kita coba memasang keran air plastik merek Unnu ini, dan kita lihat apakah ada kebocoran atau tidak. Kita akan memasang keran air PVC ini di area indoor terlebih dahulu. Matikan aliran air dengan menutup stop keran. Lalu lepaskan keran lamanya. Putar ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam untuk mengendorkan dan melepas keran air yang lama. Jika keran keras dan susah dibuka, gunakan kunci Inggris. Sesuaikan setelan, ukurannya, lalu putar ke kiri sampai keran terlepas. Sesuai janji saya di awal video, sekarang saya bagikan tips cara memasang keran air agar hasilnya tidak miring. Kita ukur dulu berapa jumlah putaran maksimal yang bisa dicapai oleh keran baru ini. Putar ke kanan searah jarum jam dan hitung jumlah putarannya sampai mentok.
Posisi keran saya ini mendapatkan 4 putaran penuh ditambah 1/4 putaran dengan posisi akhir miring seperti ini. Artinya saat pemasangan nanti kita hanya perlu memutar sebanyak 4 putaran penuh supaya posisi keran menghadap lurus ke bawah. Selanjutnya, lapisi ulir keran menggunakan seal tip. Pegang keran dengan tangan kiri dan seal tip dengan tangan kanan. Lilitkan seal tip searah jarum jam. Tujuannya agar arah lilitan sama dengan arah pengencangan keran, sehingga seal tip tidak mudah bergeser saat dipasang. Nah, ini tips kedua supaya pemasangan keran air kuat dan tidak bocor. Gunakan lapisan seal tip yang cukup tebal, terutama pada bagian pangkal ulir. Lanjutkan dengan memasang keran air baru. Putar ke arah kanan searah jarum jam, maksimal 4 putaran penuh sesuai hasil pengukuran sebelumnya. Jangan melebihi jumlah putaran tersebut karena posisi keran bisa menjadi miring. Jika sudah mencapai 4 putaran tetapi keran masih kurang kencang, berarti lapisan seal tip masih kurang tebal. Jika dipaksa diputar sampai kencang, posisinya menjadi miring. Jangan memutar balik keran untuk meluruskannya. Ini akan membuat keran yang terpasang menjadi longgar dan meningkatkan resiko kebocoran. Lepaskan kembali keran airnya. Tambahkan lapisan seal tip lebih tebal lagi. Lalu pasang ulang sampai mencapai 4 putaran penuh. Indikator pemasangan yang benar ada dua. Pertama, posisi keran harus lurus ke bawah seperti ini. Kedua,
Saat posisi sudah lurus, keran harus tetap terasa kencang, tidak goyang, dan tidak longgar. Sekarang kita lakukan pengujian. Buka kembali stop keran dan alirkan air. Nah, air sudah keluar. Alhamdulillah, tidak ada kebocoran. Artinya, fungsi keran normal, tidak ada rembesan pada sambungan, dan pemasangan kita berhasil. Bagi yang berminat dengan keran air plastik murah ini, link pembeliannya ada di kiri bawah video dan juga saya cantumkan di deskripsi. Untuk keran air stainless steel, saya juga sudah ada videonya. Linknya di pojok kanan atas layar ini. Kita lanjutkan dengan pemasangan di area outdoor. Langkahnya sama seperti saat kita memasang keran di area indoor. Pertama, hentikan aliran air dengan menutup stop keran. Kemudian, lepaskan keran air yang mau diganti. Gunakan tangan untuk melepasnya. Kalau keras, gunakan kunci Inggris untuk melepasnya. Waduh, copot sendiri putarannya. Ini keran air plastik saya yang lama, usianya sudah 2 tahun lebih. Lihat kondisinya. Ternyata materialnya sudah tidak kuat menghadapi paparan sinar matahari langsung setiap hari. Tandanya sudah minta diganti. Dan ini keran PVC baru ukuran setengah in yang akan menggantikan tugasnya di dak toren tanpa atap ini. Semoga keran air plastik ini kualitasnya bagus, usianya bisa bertahan minimal sama lama atau bahkan lebih awet dibandingkan keran sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu melakukan pengujian setelah selesai memasang atau mengganti keran air. Kita nyalakan kembali aliran airnya. Kita cek apakah ada kebocoran. Aman. 2 buah keran air plastik kuno sudah terpasang tanpa ada kendala.
Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Meskipun harga keran air plastik ini murah, ternyata kualitasnya cukup bagus. Dari dua lokasi pemasangan yang kita uji, baik indoor maupun outdoor, semuanya berfungsi normal, tanpa kebocoran, tidak ada rembesan pada sambungan, dan tidak ada tetesan air saat keran ditutup. Kalau ada yang bertanya, apakah ini termasuk keran air plastik yang bagus? Sejauh pengujian awal, saya jawab cukup layak untuk dipertimbangkan. Dengan harga keran air plastik yang sangat terjangkau, kualitas yang ditawarkan menurut saya masih worth it. Untuk kebutuhan rumah tangga yang ingin lebih hemat, produk ini sangat menarik. Bagi tukang atau pemborong, penggunaan keran air plastik yang berkualitas seperti ini juga bisa membantu menekan biaya material. Dan untuk pemilik kos atau kontrakan, ini juga bisa menjadi pilihan yang ekonomis. Jangan lupa bagikan video ini ke yang lain ya, karena sedikit dari kita, sederhana buat kita, bisa jadi itu hal yang sangat bermanfaat buat orang lain. Tetap semangat berbagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.